Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan juga selamat datang untuk Bapak Pendeta Yaru Sebua dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan melayani di ibadah kami pagi ini. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kembali kita boleh menghadap Tuhan pagi hari ini, kembali datang ke hadirat-Nya, membawa segala beban kita dan terlebih kita untuk mengucapkan syukur atas segala penyertaan Tuhan yang boleh kita terima sepanjang minggu ini. Mari kita menyiapkan hati kita bagi Tuhan. Selain
kasih karunia-Mu, atas pemeliharaanmu kepada kami semua umat-Mu. Sepanjang sepekan ini kami boleh menikmati hari-hari di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Banyak hal dan banyak perkara ya Tuhan yang kami hadapi, namun sungguh kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami juga boleh Engkau kumpulkan bersama-sama untuk boleh menumbuhkan iman rohani kami semakin kuat kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan, atas kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Dan pagi hari ini boleh berkesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu di GPIS Damai Sejahtera. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya memberkati seluruh pelayan yang melayani hari ini, pelayan mimbar, pemimpin pujian, penyanyi, pemusik, operator sound system, multimedia, audio, visual, kameraman, dan semua ya Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan mimbar. Kiranya Bapak memberkati. Demikian juga Bapak memberkati para kolektan, penerima jemaat, para pendoa syafaat. Memberkati pula ya Tuhan, mereka yang melayani namun tidak kelihatan, peralatan, kursi, meja, sehingga ibadah ini dapat bertenggara dengan baik ya Tuhan. Kiranya memberkati mereka semua. Kiranya juga memberkati pula ya Tuhan seluruh peralatan yang dipakai, baik sound system, multimedia, elektrik, kameramen, kamera, dan sinyal koneksi internet, dan semua yang digunakan untuk pelayanan ibadah baik offline maupun online. Kiranya ya Tuhan kami mohon memberkati pula jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini sehingga dapat dengan penuh sehat, sukacita, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Baik yang beribadah secara offline maupun online, semuanya bersukacita, menyenangkan hati Tuhan. Memberkati itulah ya Tuhan, kiranya gereja tempat kami beribadah sehingga boleh menjadi shalom dan berkat bagi lingkungan tempat kami beribadah. Memberkati kanan kiri, muka belakang, orang-orang yang lalu lalang dan lewat, kiranya melalui puji-pujian kami, melalui firman yang diberitakan, mereka boleh juga bersukacita dan memiliki iman percaya kepadamu, sebab iman tumbuh dari pendengaran. Ya Tuhan, kami berserah memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menuntun dan memimpin ibadah ini sehingga berkenan di hadirat-Mu dan menyukakan hati Tuhan. Memberkati pula ya Tuhan ibadah-ibadah lain di tempat yang lain yang pada pagi hari ini juga beribadah. Memberkati mereka semua sebagaimana Bapa memberkati kami beribadah di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka dan kami layani ibadah pada pagi hari ini. Bersama kita katakan amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mengawali pujian kita pagi hari ini dengan membaca nats Alkitab yang diambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 11 sampai 12. Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan bersyukur dan dengan penuh pujian karena Tuhan Yesus baik. Amin. Plaza
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Tuhan, Kau baik Tuhan, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Kau baik Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yakin Tuhan Yesus baik? Amin. Kita terus bersyukur dan bersorak karena Yesuslah Tuhan kita. Dia Raja pemenang.
Yesus Tuhan tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Kita tidak bisa melupakan segala kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Dia sudah berkorban bagi kita, mencurahkan darahnya bagi kita. Dialah juru selamat kita. Karena itu mari kita membawa hati kita sebagai hati hamba yang siap untuk dibentuk, yang siap untuk berjalan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup. Saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Hanya yang terbaik yang kami persembahkan bagimu segenap hidupku, seluruh keberadaanmu Tuhan. Engkau saja yang kami tinggikan, kami agungkan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian syukur kami kiranya bagai kurban berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami siap ditegur dan dinasihati, kami siap diberkati dan diubahkan oleh pemberitaan kebenaran firman Allah. Hamba-Mu yang Tuhan telah kirimkan di tengah-tengah kami dalam urapan Roh Suci dan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi berdiri memberitakan kebenaran firman yang meneguhkan, yang memberkati, yang mencerahkan kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk keluarga besar besan kami di Salatiga, di mana Ibu Sri Lestari Budiharjo pada Rabu malam Tuhan panggil pulang surga dan Kamis lalu telah dimakamkan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar hamba-Mu Bapak Pendeta Darmo Handoyo, di mana putranya Tuhan telah panggil pulang ke surga dan kemarin telah dimakamkan dengan baik. Seluruh keluarga Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keikhlasan, sebab yang terbaiklah yang Tuhan telah tetapkan untuk baik Ibu Sri Lestari Budiharjo di Salatiga maupun untuk anak John Andrew Handoyo di Surabaya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan terus ibadah ini. Roh Allah leluasa berdaulat memimpin kami semua. Doa-doa yang dipanjatkan Tuhan kabulkan. Ketika berita tentang Yesus disampaikan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi berbagai macam problem kehidupan, Tuhan tambahkan iman percayanya dan Tuhan tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan gembira karena kami percaya, kami siap menyambut pemberitaan firman Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita semua yang lapar dan haus akan firman Allah, mari kita katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi dan selamat datang Ibu Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita ada di sini hanya karena anugerah Allah. Kepada Bapak Pendeta Ya'arus Sibua dan Ibu dan juga putranya yang sekarang ada di Malang, selamat datang. Saya minta maaf, inilah gaya orang tua, jadi tidak pakai surat undangan begitu ketemu langsung ditodong, tapi beliau salah satu generasi penerus GBIS, salah satu pimpinan gereja kita yang menjabat ketua Dewan Pengajaran. Itu dulu saya bertugas di sana dan sekarang Pak Ya'arus Sibua yang memimpinnya. Dan beliau ada gembala sidang 2 gereja atau 3 gereja di Batam. 3 gereja. Saya hanya ingat yang Bukit Doa. Ya. Ada yang lain-lain nanti biar beliau yang memperkenalkan diri. Jadi Pak Ya'arus berasal dari Nias, Ibu Ya'arus, Ibu Mary Gultom dari Sumatera Utara. Kami kenal sejak
berdua masih muda dan saya juga masih muda. Ya, sekarang juga masih muda dan saya sungguh bangga terhadap generasi penerus GBS di mana-mana. Dengan penuh syukur saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yaro untuk memberitakan firman ini. Dipersilakan. Baik, salam. Saya tidak perlu perkenalkan nama lagi karena Om tadi sudah sampaikan. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Om yang sudah mempercayakan kami menyampaikan firman Tuhan di sini. Ya, 13 tahun lalu kalau nggak salah, ya 2010 saya pernah juga melayani di sini. Tapi gereja ini semakin hari semakin luar biasa. Saya tadi banyak foto Om supaya kami bisa tiru. Dulu peletakan batu pertama gereja kita di Batam, Bukit Doa Batu Haji, Om ini yang datang ke sana 2010. Ya, sekarang sudah siap Om, walaupun tidak semegah ini. Besarnya mungkin seperti ini, tapi tidak semegah ini. Baik, puji Tuhan. Nama saya Pendeta Yaro Zebua, istri saya Rosemary Gultom. Kami punya anak 5, 2 putra, 3 putri. Jadi yang pertama putri, sekarang kerja di Batam. Nomor 2 putra ini Andreas, dia kerja di kantor pajak di Malang, sebelumnya di Bali. Lalu yang ketiga laki-laki, putra dia baru tamat dari Jogja hari itu. Tahun ini mulai Januari ambil S2 di Singapura. Yang ketiga, yang keempat, 5 itu kembar. Yang keempat sudah selesai, sudah tamat. Yang kelima mungkin minggu depan ini ujian skripsi. Ya, kami masih belum punya menantu. Anak kami Andreas saya bilang jangan jauh-jauh sudah dari Bali, Jawa Timur. Kalau bisa cari orang Jawa Timur. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ya Om ya. Ini cucu Om ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang hidup berkomunitas. Tapi sebelumnya saya sangat diberkati dengan puji-pujian hari ini. Ya, karena setiap pujian itu menjadi satu doa yang membangun iman kita kepada Tuhan. Nggak main-main saudaraku. Serius sekali kalau saya dalam beribadah, setiap pujian yang saya lakukan kepada Tuhan, saya hayati dan saya ikuti kata demi kata. Dan itu sangat memberkati. Tadi yang pertama itu, takkan pernah kubawa selain yang terbaik dan harum. Kadang-kadang kita bisa menangis Bapak Ibu. Kenapa? Apakah betul? Yang selalu kita bawa itu yang terbaik dan harum? Karena persembahan yang terbaik kan hidup kita. Apakah sudah atau tidak? Sehingga waktu nyanyikan itu luar biasa. Apalagi yang terakhir saudaraku. Ya, hati hamba yang kau cari. Dan kau temukan di dalamku. Apakah betul kita memiliki hati hamba? Sehingga waktu setiap pujian itu Tuhan, jadikanlah aku, biarlah aku memiliki hati hamba yang kau cari. Dan terakhir dikatakan yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu yang terbaik. Tuhan ajar supaya apa yang terbaik dalam hidupku itulah yang ku persembahkan kepadamu. Bukan nomor 2, bukan nomor 3. Setiap apa yang kita miliki kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, saya katakan saya sangat diberkati dengan pujian yang luar biasa. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Hidup berkomunitas ini saya senang saudaraku waktu Om bilang sama saya hari Jumat lalu. Dan saya coba belajar. Ya, saya coba menyampaikan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Ya, itu kalau hidup berkomunitas ini saya ambil dari Efesus 2. Ini di logo GBYS itu ada Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Ya, tapi nanti saya mulai dari ayat 19. Bahwa gereja itu seharusnya dibangun di atas para rasul dan para nabi. Dan bagaimana seharusnya gereja itu berdiri. Dan bagaimana jemaat-jemaat yang ada dalam gereja itu. Ya, komunitas itu artinya
kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu, daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Mempengaruhi satu sama lain, berinteraksi, berfellowship, berkomunitas. Itu jemaat. Ya, ini coba Bapak Ibu perhatikan. Ada gambar di sini saya buat. Ini macam-macam ini. Ada yang pakai jas, ada juga yang pakai kursi roda. Ini kalau kita kumpulkan ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini komunitas. Kemudian saya masuk ke slide kedua. Jadi dalam satu gereja, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Jadi semua kita di sini hidup dalam terang. Dulunya kita hidup dalam kegelapan. Sekarang kita hidup dalam terang. Terang itu bisa dilihat. Paulus katakan kita ini menjadi suratan Kristus yang bisa dilihat oleh siapapun. Jadi kemanapun saya pergi, saya menyadari bahwa saya adalah suratan Kristus. Maka saya harus menjaga hidup saya. Kenapa? Karena Kristus bisa dilihat lewat kehidupan saya. Gereja harus bergerak. Ada fungsi gereja 3. Ada koinonia, diakonia, marturia. Ada persekutuan yang baik dalam gereja. Persekutuan kita dengan Tuhan. Lalu kita ada pelayanan. Dalam satu komunitas ada pelayanan. Berbagai latar belakang. Berbagai latar belakang bisa menyatu. Dalam gereja tidak ada perbedaan-perbedaan. Di dalam gereja kita bersatu. Dari berbagai status sosial, status pendidikan, kebudayaan yang berbeda, kita bisa satu. Kenapa? Karena kita dipersatukan. Nanti ada poin-poin yang saya mau sampaikan pada hari ini. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Kenapa? Karena gereja itu kumpulan orang-orang yang keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib. Jadi kita dulunya memang hidupnya tidak baik. Tapi sekarang sudah diubah oleh Tuhan melalui kematian Kristus. Komunitas, ini sangat penting Bapak Ibu. Apalagi zaman-zaman ini. Ini ada 4 gambar saya buat di sini. Sama-sama berkomunitas. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, saya dulu waktu saya masih kerja, saya sebelum kami ke offshore, kami dilatih. Ya, dilatih bagaimana hidup di tengah laut. Lalu pernah kami sekitar 10 orang, bagaimana supaya bisa selamat di tengah laut. Harus bergandengan tangan. Dan bukan hanya bergandengan tangan, ini yang paling pas. Di nomor 4. Saling berangkulan begini. Itu semakin kuat. Ada ombak, kita bisa kuat. Kalau ini terlepas, maka hanyut. Harus sekuat begitu. Bukan hanya sekedar berjabatan tangan, tapi itulah komunitas. Ada keakraban yang luar biasa. Ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan di zaman ini Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan bersama-sama. Saya akan masuk ke poin. Ya, kita baca dulu ini. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Amin. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau perantau. Ada kesatuan. Ini saya mulai dari ayat 19. Nanti kalau Bapak Ibu baca 20, 21, 22, 20 ini, 19, 20. Itulah gereja. Ada komunitas yang baik. Tidak ada lagi orang asing. Dan saya melihat di gereja ini pasti terjadi. Kekompakan begitu luar biasa. Saya melihat Om ini mulai dari kami dilayani waktu di Batam itu masih kami pemuda. Ya, kami ketemu dengan ibu ini
sama-sama pemuda di satu gereja di Batam. Ya, jadi kami pakai pulsa lokal. Ya, ketemu lebih dekat. Sama-sama juga sevisi dalam pelayanan. Dulunya sama-sama kerja. Waktu suatu saat Tuhan ingatkan kami dan kami tinggalkan dan kami melayani Tuhan. Ya, dan enjoy. Kemana-mana kami selalu berbahagia. Ya, karena kalau tidak sehati itu susah. Komunitas itu dimulai dari, karena komunitas lebih dari satu. Dimulai dari suami istri. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan saya dalam gereja yang kami layani. Jadikanlah rumah tanggamu menjadi sorga. Suasana sorga ada di situ. Sebagai suami istri, jadikanlah setiap saat kita mengalami suasana sorga. Kekurangan itu selalu ada. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, bukan sedikit orang-orang Kristen yang memiliki masalah dalam keluarga dan gampang sekali menyatakan bahwa bisa pisah. Kenapa? Karena mereka hanya melihat selalu kekurangan demi kekurangan. Sementara kita percaya sebagai anak Tuhan, orang percaya kepada Kristus, Yesus itu bukan jauh. Dia ada dalam hidup kita. Immanuel, Allah bersama kita. Maka dalam terjemahan yang lebih jelas lagi, Allah ada di dalam kita. Setiap saat kita ingat, Yesus ada dalam hidupku. Sehingga perkataanku saya harus jaga. Perilakuku saya harus jaga. Kalau suami istri ada komunitas yang baik, kesatuan hati yang baik, maka saya percaya gereja itu akan semakin kuat. Ya. Kita lihat bukan lagi orang asing. Maaf saya tidak begitu jelas di belakang. Ya, enggak apa-apa. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Sewarga. Ingat, orang-orang kudus. Ada orang mengatakan, saya kan bukan orang kudus, siapa bilang? Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus sudah dikuduskan. Enggak ada yang benar betul. Tetapi kita sudah dibenarkan. Sehingga engkau dan saya selalu merasa dan selalu mengerti, saya ini orang benar. Sering sekali saudaraku sebagai orang Kristen selalu memakai kata-kata, saya kan masih ada dalam dunia. Maka ya tidak ada masalah. Kita belajar. Tuhan katakan kita belajar semakin hari semakin sempurna sama seperti Kristus. Bukan orang asing dikatakan dalam firman Tuhan saudaraku. Ya. Tapi kita adalah anggota keluarga Allah. Dibangun di atas para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini. Bagaimana kita bisa hidup dalam berkomunitas. Bagaimana kita bisa semakin hari semakin diberkati Tuhan dalam hidup berkomunitas. Yang kita sadari pertama, kita satu di dalam Kristus. Kristus mati bagi kita. Waktu di ibadah penghiburan malam di tempatnya Pak Pendeta Om Handoyo. Saya katakan Bapak Ibu, Yesus itu, Kristus itu mati untuk seisi dunia. Bukan hanya untuk orang Kristen. Nanti di ibadah kedua saya akan sampaikan mungkin lebih jelas tentang itu. Kristus mati untuk seisi dunia. Tetapi yang diselamatkan hanya orang yang percaya kepada Dia. Maka kita semua jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus. Kita satu. Kita memiliki satu visi yang sama. Memiliki satu kerinduan yang sama. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan umur kepada kita. Tetapi sepanjang kita ada dalam dunia, mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan semakin indah, semakin luar biasa. Kita harus bangun komunitas yang baik. Kita satu di dalam Kristus. Maka kita bekerja bersama-sama.
Saya katakan tadi, Yesus mati untuk seisi dunia. Pertanyaannya, apakah semua isi dunia sudah percaya kepada Yesus atau belum? Maka ada visi, ada misi, ada tugas sebagai komunitas dalam Kristus untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam amanat agungnya. Ini kita bisa bersama-sama. Kalau kita melihat saudaraku bagaimana pergerakan gereja mula-mula. Mereka menyadari bahwa tak ada satupun yang bisa memisahkan mereka dengan kasih Kristus. Apakah itu penderitaan? Paulus katakan, tak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Apakah kelaparan atau aniaya? Tidak mungkin. Kita satu di dalam Kristus. Di mana ada kesatuan, di situ Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Nya luar biasa. Waktu kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan, maka Tuhan dengarkan. Kenapa? Karena kita satu di dalam Kristus. Ayat yang ke-13 dalam pasal yang kita baca tadi Bapak Ibu, kita dipersatukan oleh darah Kristus. Dipersatukan, mungkin ada gereja sekali sebulan atau beberapa kali setahun mengadakan perjamuan kudus. Itu luar biasa Bapak Ibu. Waktu saya pimpin perjamuan kudus, saya selalu menangis di hadapan Tuhan. Tidak gampang kita mengingat bagaimana pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus yang luar biasa itu. Tubuhnya, kalau dikatakan kesuksesan itu diukur dengan keadaan materi atau segala macam, maka saya katakan Yesus tidak sukses. Karena kematiannya di kayu salib itu bahkan dikatakan, dinubuatkan dalam kitab Nabi. Tidak berbentuk, rupanya pun tidak berbentuk. Dia mati di kayu salib. Dihina, dimahkotai duri, diludahi oleh orang-orang yang diciptakannya. Dipermalukan. Darahnya tercurah sampai habis. Dulunya kita budak dosa. Kalau di zaman perjanjian lama, dalam budaya mereka ada istilah memperjualbelikan budak. Lalu waktu budak ini mau dijual, dilihat siapa yang paling besar membelinya. Maka itulah yang dapat budak ini. Kita budak dosa. Yang seharusnya kita tidak layak menyebut dia ya Aba ya Bapa. Tetapi Yesus membeli kita. Bukan dengan materi yang murah. Darah yang sangat mahal. Nyawanya sendiri. Dia berikan. Itulah yang mempersatukan kita. Dengan darah Kristus. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Kristus. Maka saya mau katakan bukan hanya alasan meninggalkan. Tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh dari Kristus. Kita harus menyatakan kasih kita kepada Dia setiap saat lewat pujian, lewat penyembahan kita, lewat kita sering membaca firman Allah. Kita satu. Kita diperdamaikan oleh salibnya, diperdamaikan dengan Allah Bapa. Begitu luar biasa Bapak Ibu. Kristus mati bagi kita. Darahnya yang sudah mempersatukan kita. Setiap perjamuan kudus dilakukan. Ada darah, ada tubuh. Dipersatukan. Jadi sehingga tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita. Karena kita satu di dalam Kristus. Tidak ada kekuatan yang dapat memisahkan kita. Kita satu dalam Kristus. Ayo katakan Bapak Ibu kiri kanannya, kita satu dalam Kristus. Amin. Kita satu dalam Kristus. Kita hidup berkomunitas, saling peduli, saling membangun satu dengan yang lain. Yang kedua, kita satu dalam keluarga Allah. Tadi saudaraku, kita dipersatukan dengan darah Kristus. Lalu dalam bergereja, kita ini satu keluarga. Saya ingat ada anak jemaat kami, ini janda. Waktu anaknya ini dia kuliah di Politeknik, mau dikirim ke London saat itu untuk kuliah selama 6 bulan.
Seorang janda dari mana uangnya? Untuk membiayai pertama, semua nanti diganti memang. Lalu mulai berdoa, bagaimana caranya? Untuk ongkos ke Jakarta, urus visa, apa yang dibutuhkan segala macam. Mungkin sekitar 10 juta saat itu. Banyak hal yang mereka urus, asuransi segala macam. Ibu ini mungkin menjadi susah. Tapi itu gunanya komunitas. Kalau di gereja yang kami layani di Batam, ada namanya KTB. Orang gereja lain mungkin pakai komsel atau apa namanya. Atau mungkin pada keluarga terserah. Tapi kami pakai istilahnya KTB, kelompok tumbuh bersama. Komunitas. Kekuatan komunitas sebagai keluarga Allah. Kami puji Tuhan saat ini dipercayakan Tuhan ada 32 kelompok ini. Dan kami terus menggerakkan itu. Karena kami melihat kalau dulunya kami buat hanya ibadah keluarga. Kadang-kadang yang hadir 30 orang itu maksimum dan itu saja orangnya. Setelah kami mulai dengan komunitas. Kelompok tumbuh bersama rata-rata setiap minggu yang hadir dalam KTB dari 30 rata-rata di atas 250 orang. Kadang-kadang sampai 300 orang. Lalu pelipat gandaan pemimpin juga ada. Masing-masing memimpin. Dalam komunitas mereka sama-sama mulai melihat, merasakan. Anak ini tidak ada uang, orang tuanya seorang janda. Akhirnya ada yang mencoba membantu membeli tiket. Bahkan ada satu ibu, dia kasih kebetulan dia ada punya kartu kredit. Dia sudah ukur uangnya berapa di dalam. Gak apa-apa nak pakai aja, tapi hati-hati jangan semua habiskan. Ya, dipercayakan. Akhirnya ibu itu merasa senang, merasa damai. Kenapa? Karena komunitas ada kesadaran kita satu dalam keluarga Allah. Kita satu. Apa yang dirasakan oleh orang lain itu kita rasakan. Itu kekuatan gereja mula-mula. Kalau sering kita katakan gereja masa kini harus melihat bagaimana pergerakan gereja mula-mula. Dan itu sudah mulai terjadi. Kita melihat apa yang kita rasakan mulai tahun 2020 sampai tahun lalu yang dilanda seluruh dunia. Mulai bergerak, mulai ada kelompok-kelompok kecil. Ya. Banyak cara Tuhan untuk mengajar kita. Melihat hal-hal yang baik. Bagaimana cara pelayanan penginjilan. Anak kami nomor 4, perempuan, kerja di Johor Bahru, Malaysia. Saya tanya, nah karena dia tidak tahu di mana bergereja di sana. Di mana kau bergereja? Dia nonton, tapi saya senang. Saya bilang nonton apa? Ya ibadah yang GBIS. Karena kami tidak ada online, saya nggak tahu mungkin juga pernah dia nonton dari sini. Ya, tapi setiap hari kadang-kadang 2 kali ibadah malah. Dia pernah ikut dari Sola Gracia yang dari Payotam. Bayangkan kalau itu tidak terjadi dulu, ini pergerakan ini sudah agak kurang. Tuhan semakin mengajar kita. Dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhan turut bekerja. Membawa kebaikan dalam hidup kita. Kita satu dalam keluarga Allah. Kita semakin kuat. Ya, saya yakin gereja ini sudah melakukan itu. Bahkan kami juga banyak belajar. Ya, saya sering ikuti juga YouTube-nya. Ya, ikuti kadang-kadang dibagi di grup pejabat. Senang Bapak Ibu, kami ini yang masih muda ini suka belajar. Ya, saya malah sebenarnya waktu datang ke sini saya sudah bilang dari Solo, kebetulan ibu ini ikut ke Solo. Tujuan saya ke Surabaya, salah satu mau ketemu sama Om. Sebagai, kalau saya katakan sementara ini sesepuh yang tertua di GBIS. Kenapa? Karena mulai dari ketua pemuda, ya Om ya, pernah ketua pemuda Om ya. Ketua BP 2 kali, setelah beliau baru Pak Darmo. Berarti beliau lah yang lebih paham. Apalagi saya sebagai ketua dewan pengajaran, melanjutkan pekerjaan beliau. Ya, banyak hal yang kami tidak mengerti. Terpaksa harus tanya kepada sesepuhnya. Ya, tapi puji Tuhan waktu kami ketemu di tempatnya di rumah duka hari itu saya bilang Om, saya sebenarnya ini tapi tak apa-apa Om hari Minggu aja. Ya, banyak hal yang kita mau kerjakan. Kami mau belajar yang mudah-mudahan saya bilang mumpung lagi orang tua masih hidup. Ya, tapi kami doakan Om semakin panjang umur dan sehat. Panjang umur dan sehat. Ya bersyukurlah jemaah di sini memiliki gembala sidang seperti Om ini. Ya, banyak hal dan ini sudah generasi ini sekarang ini. Saya lihat tadi main drum juga cucu ada keren. Ya, sudah ketiga kami masih belum karena belum punya mantu. Ya mudah-mudahan tahun depan anak kami bisa menikah dan siap-siap gendong cucu.
Karena katanya kalau sudah punya cucu itu lebih indah katanya. Lebih semakin merasa tua gitu loh. Puji Tuhan ya. Kita satu dalam keluarga. Ya. Saya kan ya. Di ayat 18 dikatakan kita memiliki satu Bapa. Satu Bapa. Allah kita yang menjaga hidup kita. Yang menolong kita. Mana mungkin ada Bapa waktu anaknya minta ikan dikasih ular. Maka mungkin ada Bapa minta roti dikasih batu. Dalam bulan ini kami belajar mengenai kuasa doa. Setiap bulan kami ada tema. Saya tulis satu buku namanya Doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami, saya coba rangkai, saya bagi 8 bagian. Bagian yang pertama, Bapa Kami yang di sorga. Kita harus mengerti waktu kita itu doa Bapa Kami, saudaraku, boleh didoakan setiap minggu, boleh juga tidak. Karena Yesus mengajar doa Bapa Kami sebenarnya sebagai struktur atau pola bagaimana kita berdoa. Bapa Kami yang di sorga, kita ada hubungan yang baik dengan Bapa. Kita menyadari bahwa kita anak. Kalau kita menyadari kita anak dan dia Bapa, maka waktu kita berdoa itu hubungannya begitu luar biasa. Berdoa kepada Bapa, meminta kepada Bapa tidak perlu harus rumit-rumit sekali. Ya, ada anak kami agak manja sedikit, ya di bawah ini nomor 3, namanya Timotius. Itu yang sekolah di ambil S2 sekarang di Singapura. Kalau minta sesuatu tidak ngaling-ngaling. Tidak dulu harus, Bapak, misalnya dia minta uang. Bapak yang terhormat, Pak, begini Pak, saya butuh uang untuk membeli sepatu. Karena sepatu saya sudah koyak. Itu saya pikir bukan anak yang baik. Kalau dia minta sama saya bukan begitu, Papi, tengoklah sepatuku ini, udah koyak. Belilah, atau sama maminya. Simple. Bapak tahu, bahkan kadang-kadang dia tidak minta pun. Dari mukanya kadang-kadang saudara kalau anak-anak ini, kami sudah pelajari lah karena 5 dan agak berderet sedikit. Ya. Lalu udah tahu, nanti kadang-kadang saya pulang. Wah ini baik kali ini anak. Baik kali ambil sepatu, buka kaos kaki. Biasanya ada maunya. Ada maunya. Papi sudah makan belum? Biar dibuat makanan. Nah, udah tahu itu. Papi minum, kasih air putih. Saya udah tahu, ini pasti ada maunya. Kadang-kadang nanti dia puji-puji saya, Papi apalagi pakai baju ini, Papi baju Papi ini bagus sekali loh. Bagus loh Papi, hari ini Papi kayaknya, Papi rambutnya semakin tumbuh. Dia suka muji. Lalu saya bilang, oh iya, saya tidak bilang, iya saya tahu maksudmu enggak begitu. Tapi hati saya sudah tahu. Kita manusia ini kan suka dipuji juga. Saya senang. Lalu Timo, mau kemana kau nak? Mau ke sekolah dulu Papi. Oh saya udah tahu. Ini tambahan jajan. Nah. Kenapa? Dia suka menyenangkan hati saya. Anak saya ini juga begitu. Ya berbeda emang. Kalau dia kalau dulu ada istilah maminya, kalau dia sekolah stand di Bintaro. Ada anak-anak kami ini beda-beda ini. Yang pertama namanya Grace, dia dulu kuliah di Undi di Pekanbaru. Kalau uangnya sudah mau habis, dia tidak minta, dia hanya bilang begini, Mami, saya sudah ke ATM. Dan kenyataannya tidak bisa tarik uang. Berarti sudah mau habis uangnya baru dibilang. Tidak bisa tarik uang, jadi maksudnya apa? Udah tahu lah kita itu. Ya, karena kami anak-anak tidak bikin patokan 2 juta sebulan, 3 juta atau 500, tidak. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Karena saya bilang kami ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu, Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan. Setiap kita butuh Tuhan siapkan. Itu yang jadi hamba Tuhan. Saya dulu kerja jelas, tiap bulan gajinya begini. Sekarang bukan tiap bulan, tiap saat kita butuhkan Tuhan cukupkan. Dia Yehova Jireh. Kalau anak kami Andreas ini bukan begitu. Dia sudah tahu, Mami masih ada uang di ATM-ku. Ya sekitar 100.000 lagi, itu seminggu sebelumnya. Masih ada sekitar 100.000 lagi. Berarti Mami sudah tahu, 100.000 lagi berarti sudah mau habis, harus kirim dulu. Bukan seperti anak pertama. Kalau anak ketiga bukan begitu. Belum, Mami
tolonglah dulu persiapan untuk beberapa minggu ke depan. Jadi ada persiapan beberapa minggu ke depan. Karena banyak biaya-biaya tak terduga. Dia kuliah di Jogja dulu, banyak biaya-biaya tak terduga. Ya, itu karakter mereka. Yang kedua ini cewek, kembar, agak tidak terlalu banyak bicara juga. Mereka semakin mengerti. Dia bilang mungkin dalam hati mereka ini papa mami ini capek, biaya. Ini, tapi puji Tuhan saudaraku, saya bangga punya Allah yang luar biasa. Bangga punya Bapa yang luar biasa. Saya dulu untuk mau melayani Tuhan itu sulit. Saya anak seorang pendeta. Ibu juga anak seorang pendeta. Sehingga dalam hati kami, terakhir kami cerita setelah kami menikah. Dan saya dalam hati saya tidak pernah mau jadi pendeta. Karena anak seorang pendeta itu susah. Main bola kaki harus kalah. Tak boleh sepak kaki teman. Kaki kita disepak kita harus mengalah. Main kelereng harus kalah. Dimarahin pun harus kalah. Karena kamu kan anak pendeta. Aduh, gak enak jadi anak pendeta ini. Saya pikir tidak enak jadi anak pendeta, susah. Tapi kan Tuhan tidak pernah salah memilih. Maunya kita tidak mau. Ya, saya ke Batam kerja. Tapi terakhir-terakhir Tuhan tidak pernah, desain Tuhan itu tidak pernah lari. Karena bapak kami dari dulu memang dia sekolahkan kami. Saya dari elektro, saya teknik. Tapi dalam hati dia selalu, kau harus melayani Tuhan. Ya, kami waktu masih sekolah, anak-anak kami juga kami bimbing begitu. Tidak ada sekolah pendeta, tapi saya bilang kau harus melayani Tuhan. Karena kami sudah tahu, tidak ada lebih indah dari melayani Tuhan. Bukan harus jadi pendeta. Malah saya dorong sekarang jemaat-jemaat Tuhan. Belajar, itu bicara mengenai marketplace itu luar biasa. Kalau ada manajer, ada kerja di perusahaan-perusahaan. Bayangkan kalau dia satu manajer atau supervisor di satu perusahaan, dia mengenal Tuhan, dia mengerti tentang Tuhan, dia mengerti tentang bagaimana Kristus itu luar biasa. Dia bisa mengajar. Pendeta mungkin tidak bisa masuk ke sana. Ada jemaat kami dulu kerja di karaoke. Memang pertama-tama saya bilang tidak cocok ini. Ya, lama baru kami izinkan dia melayani. Tapi saya melihat. Ya, barusan ini malah kami ketemu dengan salah satu, dia sudah meninggal sekarang bapak itu. Salah satu teman dia dulu, anak buah dia lah, kerja di satu karaoke. Dia bilang, Pak, Bapak Adi namanya, Adi itu dulu bagus sekali. Tidak minum di tengah-tengah karaoke. Ya, dia termasuk bodyguard di situ. Ya, memang dulunya waktu bertobat susah semua tanam sana sini. Tapi dia bertobat. Ya. Pokoknya hidupnya baik. Dan saya mendengar setiap habis mereka kerja atau sebelum menyiapkan apa-apa, mereka di karaoke itu ada TV besar-besar, dia selalu putar lagu rohani. Ada video lagu gereja di situ. Dan kenyataannya istri itu mami. Mami itu berarti germonya. Mereka bertobat dan beberapa dari mereka anak buahnya bertobat, ibu ini yang melayani. Sampai dia pernah katakan, Bu, itu loh Bu yang ibu layani semalam itu mantan anak buah saya. Saya pikir betul juga, saya tidak mungkin melayani di karaoke. Kalau seorang pendeta masuk ke karaoke pasti orang sudah viralkan. Pendeta masuk karaoke. Tapi dia bisa. Caranya bagaimana? Kami tanamkan firman Tuhan kepada dia. Hidup dalam komunitas, dalam pengajaran yang baik. Waktu dia ke sana, hidupnya tetap terang. Terang itu memang sangat berguna di kegelapan. Bayangkan kalau semua jemaat Tuhan mengerti tentang hati Allah. Bahwa kita ini gereja. Perlu keluar. Perlu keluar. Bahwa dalam satu komunitas. Komunitas tidak perlu harus resmi-resmi saat ini. Kami bilang sama jemaat-jemaat yang kita layani. Engkau layani siapa saja. Doakan. Engkau tanam saham. Di mana engkau bekerja. Menanam saham tidak perlu pakai uang. Di anak-anak muda saya aktif juga di anak-anak muda. Pelajar-pelajar. Doakan. Tanam saham di sana.
Jangan pernah engkau masuk sekolah dan engkau mulai menggerutu dalam hatimu. Ini sekolah tidak bagus, ini guru-gurunya jahat kali. Jangan. Engkau masuk ke sekolahmu, sampai di pagar doakan, Tuhan terima kasih buat sekolah ini. Berkati sekolah, berkati kepala sekolah, berkati para guru di sekolah ini. Berkati semua anak-anak di sekolah ini, supaya mereka percaya kepada Yesus. Di perusahaan juga begitu, waktu engkau cap absenmu, doakan. Tuhan aku berdoa buat perusahaan ini. Berkati perusahaan ini, berkati manajernya, berkati bos saya, dan saya percaya perusahaan semakin diberkati Tuhan. Mungkin bosmu tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Engkau tanam saham di sana. Di mana engkau menabur, engkau pasti tuai. Waktu kami mulai bergerak, kami sudah mau 4 sekarang. Ya, gereja di sana selalu. Saya pikir perlu tanam, di anak-anak muda juga. Dan kami sekarang menuai anak-anak muda. Saya aktif di anak-anak muda, saya katakan begini. Atau kau menabur sesuatu hal, untuk kota ini, kami tinggal di kota Batam, maka kita bisa menuai, ada hak menuai di kota ini. Tapi kalau engkau tidak pernah menabur, engkau tidak akan pernah tuai. Kita satu dalam keluarga Allah. Itu poin yang kedua. Ya, kita satu dalam keluarga Allah. Yang ketiga, ya hidup rukun dalam sebuah keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga kita rukun. Ya, memang iblis tidak suka dengan kerukunan. Dia suka membuat masalah dengan suami istri. Dia suka membuat masalah ayah dan anak. Dan sebagainya. Juga dalam gereja. Ya. Tapi kita mengerti. Hidup rukun dalam sebuah keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang ketiga terakhir. Kita bertumbuh bersama, bersama-sama. Mengerti firman Tuhan. Di KTB kami, namanya kelompok tumbuh bersama. Ada 3 agenda di sana. Setiap KTB saya ingatkan jemaat. Ada 3 agenda KTB. Pertama, fellowship. Satu dengan yang lain. Kadang-kadang anak-anak kami kalau pergi di KTB mereka berangkat jam 7. Ibadahnya jam 8 selesai. Tapi fellowshipnya sampai jam 9 sampai setengah 10. Kayaknya waktu pernah kami liburkan bulan 12, nanti kita mulai akhir bulan 1. Belum akhir bulan 1 baru awal, sudah mereka mulai. Rindu, ada fellowshipnya. Mereka bertumbuh, saling ingatkan satu dengan yang lain. Atau mereka punya di grup pemuda ada mentoring. Ya, dia lihat, sekarang begitu gampang, kalau zaman dulu agak susah. Dengan sosmed bisa melalui WA atau mereka Instagram segala macam. Saling ingatkan. Waktu mereka mulai lihat dari story Instagram temannya, kamu lagi susah ya? Apa kesusahanmu? Saling mendoakan, bertumbuh bersama juga dalam firman Tuhan, saling menguatkan. Ya, kita tidak ada waktu mungkin semua sekolah Alkitab. Tapi gereja saya mau katakan lebih hebat dari sekolah Alkitab. Gereja. Saya pernah dulu waktu saya baru pertama di Batam, saya melayani di satu kantor notaris di mana ibu ini kerja saat itu. Lalu ada satu sarjana teologi. Saya masih muda, saya belum sekolah teologi. Ya, saya kerja. Waktu diskusi, lalu bapak ini mulai banyak bicara. Lalu waktu saya jawab, ya sebelum ibadah ini, saya jawab, dia bilang sama saya begini. Memangnya, karena dia lebih tua dari saya, memangnya kamu tahu, saya ini sudah S1, sarjana teologi. Kamu belajar Alkitab berapa tahun? Saat itu masih darah muda. Saya bilang bapak baru 5 tahun. Karena dia bilang 5 tahun saya belajar teologi. Bapak baru 5 tahun. Saya dari kecil. Dari kecil kan di rumah pendeta. Bapak saya tiap hari baca firman Tuhan pagi. Doa pagi, malam doa. Baca firman Tuhan. Enggak mungkin kami tidak ke gereja. Kalau tidak ke gereja siap-siap rotan. Saya bilang, bapak baru 5 tahun. Saya dari kecil pak. Kenapa kau bilang harus saya jelaskan sama dia? Oh gitu ya, iya. Karena dia sama-sama orang Medan. Ya, dia agak suaranya besar, suaranya besar. Bapak baru 5 tahun. Saya dari kecil pak. Karena saya anak pendeta. Jadi di gereja kita banyak dibentuk. Saya yakin Bapak Ibu, kita bertemu bersama. Ya, kalau kami mulai pelayanan dulu Om di Batam, kadang-kadang kami suruh berdoa, pernah ibu ini, pimpin wanita. Ada sekitar 10 orang wanitanya, ada hamba Tuhan dari Singapura, pimpin doa. Lalu dia bilang begini, ayo sekarang doa masing-masing bergilir.
Ibu ini, ibu ini, ibu ini. Nggak ada yang berdoa, hanya ibu ini yang berdoa. Semua tidak tahu berdoa. Ibu ini setia, kaum wanitanya dari 3-4 orang. Kadang-kadang lucu juga, nanti nggak kerja. Ibu doakanlah supaya saya kerja. Kadang-kadang kan kita ini pendeta bingung juga. Nanti kalau kerja berarti kuranglah kaum wanitanya. Tapi doakan juga, ya minggu depan kurang, tak apa-apa lah. Pernah sampai hanya 3-4 orang lagi, karena semua ibu-ibunya kerja. Tidak apa-apa, setia 3-4 orang, setia terus. Sampai hari ini bagus juga. Kalau kita tidak setia saat itu, banyak kan orang tidak setia sampai akhir. Ya, cepat mengalah. Kita sebagai anak Tuhan harus berjuang memang. Ya. Baik, ayat 21, kita bertumbuh di dalam Dia. Kita menjadi bait Allah yang kudus. Bertumbuh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Kemudian ayat 22, kita menjadi tempat kediaman Allah. Kita tidak serupa dengan dunia ini lagi. Kita bait Allah. Waktu kita menyadari kita bait Allah, hidup kita ini semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan merindukan kita ini dijadikan bait-Nya. Setiap hari selalu saya berdoa ke Tuhan, jadikanlah aku bait-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan. Penuhilah aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Maka setiap hari saudaraku kita lupa apakah dompet kita berisi atau tidak. Karena mulai pikiran kita bukan lagi di dompet. Tapi ada kesenangan. Saya sering katakan sama jemaat, yang paling berbahagia dalam hidup ini hanya satu. Saat yang paling berbahagia dalam hidup hanya satu. Waktu kita ada dalam hadirat Allah. Ada dalam hadirat Allah. Oh enggak, lebih senang kalau mungkin lagi makan enak. Waduh, enggak juga. Karena sekarang pun harus dibatasi makannya. Ya, kita sekarang bukan kekurangan makanan. Dulu waktu di kampung kekurangan makanan. Kami di kampung dijatah piring, satu piring. Kami 12 bersaudara om. Bayangkan 12 bersaudara. Nasi sudah dikasih di lemari semua. Udah dipatok-patok. Nanti biasanya karena saya siapudan, saya paling terakhir. Selalu ada belas kasihan. Kakak saya yang masak dia sudah tahu. Biasanya kan ada, itu dulu periuk, ada keran nasi. Keran nasi itu kalau dikasih air panas, itu enak juga. Itu kadang-kadang jatah saya. Jatah anak paling bungsu, itulah tambahan sedikit. Ya, itu pun kalau baik-baik sama kakak yang masak. Kalau tidak baik-baik dia tidak kasih. Jadi kita harus baik, iya kak, gimana kak? Iya kau harus baik-baik, kalau tidak kasih kau keran nasi. Susah untuk makan, sekarang anak-anak. Bukan begitu, dipaksa lagi. Makan. Anak pendeta kami di Batam, makan. Udah satu sop lagi, makan. Dipaksa. Dulu, bukan dipaksa, kurang. Anak-anak sekarang harus dulu diwanti-wanti, minum susu. Kalau kami dulu boro-boro susu. Bentuknya susu pun kita gak tahu. Susu yang dijual-jual itu, kaleng itu gak ada saudaraku. Heran juga saya bisa hidup seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan jagai. Kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Hal-hal yang baik saudaraku, hal yang luar biasa. Tuhan semakin ajarkan kita. Waktu kita hidup dalam berkomunitas, kita kuat. Waktu kita berdoa, kita kuat. Kita harus bertumbuh untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi bisa kita hindari, kadang-kadang ada yang lemah. Karena tidak selalu ditentukan dengan keuangan. Jangan kita bilang dia banyak uang lalu dia senang, belum tentu. Belum tentu. Kebahagiaan tidak selalu diukur dengan, atau kekayaan tidak selalu diukur dengan materi. Waktu kami mengajar di Tanjung Pinang, ada sekolah kita di Tanjung Pinang, kami buka sekolah di sana, sekolah teologi, cabang. Ibu ini mengajar. Lalu dikatakan sama, karena rata-rata mahasiswanya pendeta. Hamba Tuhan harus hidup dengan Tuhan berikan kekayaan. Istilahnya kaya. Lalu mereka anti mendengar kaya. Lalu waktu diskusi, besoknya saya bilang begini. Pak, lawan kaya apa? Miskin. Saya mau tanya Bapak, Bapak suka dibilang miskin atau kaya? Kaya lah Pak, ya sudah.
Hanya kekayaan yang kita maksud bukan diukur dengan materi. Jangan kita bilang orang kaya itu kalau rumahnya gedung udah kaya, belum tentu. Jangan jadi dia lebih miskin daripada orang yang hidupnya pas. Itu kata Amsal. Ya. Maka dikatakan lebih baik makan sayur daripada lembu tambun. Tapi penuh dengan kebahagiaan. Itu yang penting. Makanan itu enaknya hanya sampai di sini. Kalau sudah ke bawah sama. Mau hamburger, mau pizza, mau apapun itu. Kebahagiaan. Kadang-kadang saudaraku, saya kalau makan, karena memang harus mulai dibatasi. Saya selalu anggap ini makanan yang paling enak. Semua apa yang di meja, ini makanan paling enak. Dan walaupun mungkin hanya sayur, kami waktu kos dulu, tapi saya selalu berpikir begitu. Akhirnya semua yang kita makan menjadi kesehatan ya dalam hidup kita. Harus bertumbuh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang menjadi kesimpulan hari ini. Ada beberapa hal yang saya buat menjadi kesimpulan. Yang pertama, tidak ada kekuatan yang dapat memisahkan kita. Gak ada kekuatan apapun. Ya. Gereja itu masing-masing punya DNA. Gereja yang kami layani di Batam itu ada 13 kita GBS di Kepri. Beda-beda. Karena Tuhan juga mempercayakannya beda-beda. Ada yang mungkin puja-pujiannya, wah begitu. Ada juga puja-pujiannya slow. Tapi saya tahu Allah hadir di sana. Sehingga, saya tidak mau lalu saya harus pindah ke sana. Enggak begitu. Kita satu dalam Kristus. Tidak ada kekuatan yang dapat memisahkan kita. Hidup rukun dalam sebuah keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita pegang, kita satu keluarga. Ini satu keluarga. Kami juga bagian keluarga dari namanya Damai Sejahtera. Ya. Kami ada satu gereja namanya, Om juga pernah melayani. Tempatnya Bukit Senyum. Kalau saya lapor dulu di BP, kalau kami wapen, GBS Bukit Senyum semua ada tertawa juga. Lalu namanya lagi ada satu lagi, GBS Jodoh. Jodoh, betul jodoh namanya. GBS Jodoh. Batam itu aneh-aneh namanya sedikit. Kotanya Nagoya. Tak tahu kenapa Nagoya, apakah orang Jepang yang buat atau apa. Ya. Bukit Senyum, saya juga pertama lu melayani di Bukit Senyum tahun 96. Saya pikir kenapa namanya di Bukit Senyum. Memang salah satunya daerah yang bisa melihat langsung Singapura. Di bukit itu. Jadi kalau malam tahun baru itu semua ribuan orang ke sana. Lihat kembang api dari Singapura, itu jelas. Sampai yang kolam renang yang di Marina itu nampak itu dari Singapura kalau terang. Orangnya nggak nampak pasti, tapi nampak betul gedung-gedungnya. Dulu ada tempat-tempat duduk di sana, mereka sambil duduk dan mereka lihat-lihat Singapura, mereka senyum-senyum. Makanya dia namanya Bukit Senyum. Ya. Waktu kami mulai melayani, dibuat lagi pelangka di situ, besar-besar. Wajib senyum. Jadi betul anak-anak muda situ ada preman-preman, kalau orang datang sana nggak senyum, dimarahin mereka. Senyum, baca ini. Wajib senyum, ini Bukit Senyum. Senyum, ini Damai Sejahtera. Saya percaya Bapak Ibu semua orang-orang hidup dalam damai sejahtera. Ya. Ini kita harus gumuli dengan itu. Gereja kami itu di Batam, GBS Bukit Doa. Maka setiap di mana-mana, doanya. Kami lagi bangun pondok doa. Ya, ada satu tempat di Barelang, kami lagi doa untuk itu. Ya. Kita harus bertumbuh untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bertumbuh bersama. Ya, gereja ini semakin hari semakin Tuhan berkati. Semakin bertumbuh dalam Kristus, kita satu dalam Kristus, kita satu dalam keluarga, dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Itulah firman Tuhan saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan memberikan kita kekuatan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bagimu buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami satu di dalam Engkau. Tak ada satupun kekuatan yang bisa memisahkan kami. Dan kami satu keluarga yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami akan bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan, jadikanlah gereja ini gereja yang sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Biarlah kerajaan-Mu memenuhi setiap hidup kami. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu.
Tapi Roh Kudus-Mu memeteraikan, menerjemahkan lebih dalam lagi firman yang sudah kami sampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Beliau ini adalah senior saya. Nah, kalau Pak Pendeta Ya'aru ini menganggap Bapak senior, saya menganggap beliau ini juga senior saya. Tahun 2017 tugas PBIS saya sempat datang ke Batam, Om, Tante. Saya disambut luar biasa, setiap hari diajak makan bakut. Ya itu tadi ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan untuk ibadah tengah minggu berjalan seperti biasa. Hari Selasa ada kelompok berakar bertumbuh berbuah di gereja. Hari Rabu ada ibadah doa malam. Hari Jumat ada ibadah remaja dan pemuda. Kita terus dukung doa untuk gereja kita menjadi tuan rumah fellowship kaum pria Komda Jatim Bali tanggal 17 Agustus yang akan datang. Dan puji Tuhan kurang lebih sudah ada sekitar 120 kaum pria yang mendaftar, itu belum tuan rumah. Jadi bisa nanti jauh lebih banyak lagi, kita bersyukur untuk itu dan juga menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara besok Minggu tanggal 6 Agustus ada sakramen perjamuan kudus. Dan juga saya mohon dukung doa. Hari Rabu malam saya berangkat ke Jakarta untuk menghadiri konferensi pemuda yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sampai hari Sabtu sore. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan kita memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang bertugas bisa mempersiapkan diri dan kita mempersiapkan yang terbaik sambil kita mengangkat pujian, berbahagialah orang yang takut padamu. Oh, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Ku Saudara. naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah sesi yang pertama. Kembali kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah sesi yang pertama ini.
Pujian penyembahan kami kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan juga firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat, menjadi teguran bagi kami untuk terus hidup serupa seperti Kristus. Roh Kudus, kerjakan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami semua. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Yaarus Ebua yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dalam rumah tangga, dalam pelayanannya, anak-anaknya Tuhan juga memberkati. Terus Engkau memakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu yang indah untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini terbaring lemah oleh karena sakit ataupun dalam proses pemulihan dari sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan. Tidak hanya sehat tubuhnya, tetapi iman percayanya Tuhan baharui lagi. Semakin berserah, berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Yang sedang dalam persoalan pergumulan apapun itu, Tuhan Yesus mendengar setiap doa mereka. Tuhan Yesus mengabulkannya dan melakukannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sepanjang minggu ke depan. Baik ibadah-ibadah kelompok, ibadah komisi. Tuhan Yesus memberkati para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Roh Kudus juga memampukan dalam ibadah-ibadah kelompok ini, ibadah-ibadah tengah minggu ini. Iman kami semakin berakar kuat, bertumbuh sehat dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus saja. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kerukunan, persatuan bagi bangsa dan negara kami. Tugas saya hamba-Mu hari Rabu sampai dengan hari Sabtu malam yang akan datang di Jakarta, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang ini saya hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah sesi yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati dalam usaha pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati dalam rumah tangga. Anak-anak, menantu, cucu, Tuhan Yesus juga memberkati. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat berhasil apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami rindu melalui dan di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan memberkati tempat di mana kami bekerja. Tuhan memberkati sekolah kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan setiap doa permohonan yang dipanjatkan. Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Jikalau sebentar kami akan kembali pulang, Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan jikalau oleh karena ketaatan iman, anak-anak-Mu mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu di bait-Mu ini sesuai dengan firman-Mu, Tuhan juga memberkati kami. Setiap persembahan kami, Tuhan juga melihat dan juga memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan iman kita. Bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dengan penuh keyakinan iman, kita mengarahkan hati dan pikiran kita, dan kita mengangkat tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan kuasa darah Yesus, juga kesehatan yang selalu ada dan menyertai kita, beserta seluruh isi rumah kita sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.